Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar di bab yang kedua, yaitu tentang syu'abul iman. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan inilah dalam istilah agama disebut sebagai iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar amana yu'aminu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikitpun. Adapun 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang keempat adalah meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima adalah meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam adalah mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut sebagai syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Adapun dalil nakli tentang syu'abul iman adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syub'atan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau 3 golongan.
berdasarkan pada hadis Ibnu Majah berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yakni meyakini dengan hati, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi niat atau akidah atau hati. Yang kedua adalah lisan atau ucapan. Yang ketiga adalah seluruh anggota badan. Kita masuk yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan cabang-cabang iman. Pengelompokan cabang iman yang pertama yang tergabung dalam kelompok niat, akidah atau hati terdiri dari 30 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kemudian mencintai Allah, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah dan memuliakannya, ikhlas tidak riya dan menjauhi sifat munafik, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa, takut kepada Allah, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terputus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawaduk dan menghormati yang lebih tua, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suudzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Yang terakhir, menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Kelompok yang kedua adalah cabang iman yang berhubungan dengan iqrarun bil lisan atau lisan. Di sini ada 7 cabang keimanan. Sebagai berikut, yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, membaca kitab suci Al-Quran, mengajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar, dan yang terakhir adalah menghindari bacaan yang sia-sia. Di kelompok yang terakhir adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan atau anggota badan. Di sini ada 40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut, yang antara lain adalah bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal,
menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak, menjalankan puasa wajib dan sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menyempurnakan dan menunaikan nazar, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, menyempurnakan dan menunaikan kafarat, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua atau dituakan dalam agama, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Islam, berjihad, mempertahankan wilayah perbatasan, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan setengah harta rampasan perang, memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya, mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir, memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua adalah senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 13. Yang ketiga adalah selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seseorang mukmin seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawi, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Yang keempat adalah menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah, yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 3. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Ini disebutkan dalam firman Allah Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 6. Yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah 41. Kemudian problematika praktek keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral, bahkan agama tersebut melibatkan seorang public figure
yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Hal ini senada dengan pendapat Abu Bakar bin La'al dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini. Yang pertama yaitu mukmin yang saling mendengki. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Yang ketiga adalah orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat, timu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Yang kelima adalah godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dan manfaat syu'abul iman. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Yang pertama adalah iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat adalah iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima adalah iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam adalah iman mendatangkan keberuntungan. Yang ketujuh adalah iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Itulah materi pada kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.